Ya. Nah, perampasan aset ini Bang, banyak sekali masyarakat atau rakyat yang menunggu bagaimana supaya undang-undang perampasan aset segera disahkan, karena ini berbicara soal bagaimana pelanggaran extraordinary itu bisa diatasi secepat mungkin, yaitu kasus korupsi. Tetapi pertanyaannya hari ini, kenapa undang-undang perampasan aset belum disahkan? Padahal dari beberapa tahun terakhir ini itu masuk ke dalam prolegnas dan itu prioritas, dan tahun ini juga 2025-2026 undang-undang perampasan aset kembali masuk sebagai prolegnas, dan tahun lalu digerakkan Agustus. Salah satu yang menjadi tuntutan para aktivis, para masyarakat adalah undang-undang perampasan aset. Kalau kita lihat di data media monitoring SSI, memang percakapan ya terkait paparan konten terkait kata kunci perampasan aset ini jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 223.000 kurang lebih percakapan, paparannya konten 22 juta. Sejak kapan itu? Hanya dalam 2 pekan aja. 2 minggu dan 2 udah minggu. puluhan juta percakapan. Iya, percakapan. Karena mungkin kemarin kan ada beberapa momentum yang saya nggak tahu, ada yang mengekskalasi, tapi juga ada dentumannya, karena di DPR juga kalau nggak salah di paripurna ya, sebelum masa reses kan menotis terkait perampasan aset. Jadi sehingga isu itu kemudian tertangkaplah oleh media monitoring, dan sentimennya cukup tinggi, 41,4%. Karena data kita kan dia berputar per menit ya, per jam per menit. Ini per menit ini 41,4% sentimennya negatif ya. Positifnya 38,4%. Tapi kalau di kita itu ada 3 parameter yang kita coba baca di media sosial dan media news online ya. Itu ada, kalau orang kan cuma taunya tone atau nada tone kan? negatif, positif, netral. Tone itu kan lebih ke nada aja ya kan, bahwa misalnya kayak kata lawan itu kan bisa aja tonenya negatif. Tapi kalau kita baca judulnya, kita baca deskripsinya, sehingga kita mau cari tahu emosinya dan dukungannya seperti apa. Nah, karena itu kalau kita lihat sentimennya tadi 41,4%, itu sentimen negatif. Sentimen negatifnya itu kemana Bang? Sentimen negatif terhadap kata kunci perampasan aset. Tapi kalau kita mau cari tahu dukungan atau tidak, nah ini ada parameter yang kita bikin namanya stance. Stance itu kita mau lihat kecenderungan sikap. Di situ 86,6% itu pro terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset. Yang 86,6% pro, yang kontra cuma 5,2%, 8,2% netral ya. Per penarikan data per jam ini ya. Artinya kalau kita lihat dari aneka data tadi, memang sentimen publik menginginkan ya bahwa ada perampasan aset ini sebenarnya bukan soal undang-undangnya, tapi mengembalikan kepercayaan publiknya.